Suami nganggur, istrinya yang kerja. Siap, yang penting sehat selalu, rezeki mah dari mana aja. Cuak, betul. Rezeki dari mana aja, Tat. Mau suami kerja apa enggak kan rezeki datang sendiri. Udah diatur rumah tangga rezekinya. Aduh, pusing. Terus mantep nih. Ini emang bacaan apa? Meme-meme lucu-lucu, Tat. Nih. Ada curhatan ibu-ibu. Aku pulang kerja pagi sampai pagi lagi demi bantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Suami malah nge-gift dan transferin cewek-cewek bigo. Astagfirullah. Lagi nih. Tapi banyak sih ya. Nggak tahu deh kalau di Indonesia ya. Kan di Jepang juga ada tuh yang suami nggak kerja ya. Kalau itu beda ya. Pokoknya yang nyari nafkah si istrinya, ya, di Jepang perempuannya. banyak itu ada fenomena itu ya. Katanya bahasanya antum apa suami tulang rusuk. Maksudnya kebalik ya, tulang rusuk itu harusnya cewek ya. Cewek kan harusnya suami tulang punggung. Sekarang jadi tulang rusuk. Kalau antum baca tadi kasusnya banyak jadi tulang rusuk. Ya gimana ya? Saya tuh kadang-kadang ngeliat fenomena itu aneh ya. Maksudnya saya tuh ingin menjelaskan lagi, ingin membalikkan lagi persoalan qawam. Siapa sih sebetulnya laki-laki itu di dalam Islam dan apa sih perannya di dalam keluarga nantinya? Nah, karena kebanyakan kita memang menikah tidak dengan persiapan, dengan keadaan. Jadi kita nggak ngerti laki-laki itu tugasnya apa seharusnya. Iya, tapi kan keadaannya udah bagus di awal gitu. Terus ataupun bagus di awal ketika sudah menikah, ekonomi juga bisa berbeda nantinya. Kan nggak tahu juga gitu kalau di depan. Banyak kok bapak-bapak di luar sana yang sebenarnya keluar rumah tapi bingung mau kerja apa, mau melakukan apa, akhirnya cuma muter-muter di jalan aja, terus nangis di helmnya ditutup nangis. Ya tapi kan kelakuannya bukan yang kemudian dia istrinya nyari duit terus dia dibuat nyawer bigo kan. Bukan itu. Terus belum lagi yang maaf ya, cuman ternyata di rumah nge-game. Nggak kerja apa-apa. Nggak melakukan something. Aktualisasi diri. Nggak ikhtiar. Kalau yang tadi keluar rumah masih punya malu itu masih mending. Itu kan karena belum dapat pekerjaan aja. Mungkin nanti istrinya tahu akhirnya bahkan yang seperti itu, bahkan nggak pingin istrinya tahu. Sehingga biar nggak kerja. Biar tetap qawam itu tetap ada di dia. Oh betul. Dia melakukan seperti itu biar qawam itu maksudnya di dalam arti kayak pride-nya gitu sebagai pria gitu, kepemimpinan. Kan Allah menyebutnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalahum ba'dhum 'ala ba'dihim. Kan qawam itu posisinya ditaruh kepada ar-rijal, laki-laki yang jamak, yang kemudian apa? Yang menafkahkan hartanya. Sebagian hartanya kepada keluarganya. Artinya dia mencari nafkah dan ini tugas laki-laki sebetulnya, Mas, tugas pria. Tugas pria itu sebagai seorang laki-laki itu ada hal yang penting ya. Pertama sebagai anak. Kita ini laki-laki tetap sebagai anak, birrul walidain, dan birrul walidain ini wajib. Kewajibannya kalau walaupun sudah menikah itu tetap sama ibunya jalan. Ya berarti ya. Tetap orang tua itu birrul walidainnya anak laki-laki itu tetap jalan. Beda sama anak perempuan. Kalau anak perempuan kalau sebelum menikah sama orang tuanya, kan kalau sudah menikah sama suaminya kan malahan berbaktinya. Ya, berbaktinya perempuan tuh kepada orang tua turun satu level ketika sudah menikah. Kan dia harus berbakti kepada suami. Jadi gak adil dong berarti. Kok tidak adil? Ya berbaktinya sama orang tuanya gimana nanti? Kan gini loh, kita berbakti ke orang tua itu yang dicari apa sih? Kita berbakti ke orang tua nih, kita laki-laki, yang dicari apa? Pahala. Ya, ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Nah kalau untuk anak perempuan, ridhonya Allah tuh pada berbakti ke orang tua atau pada berbakti ke suami? Ya kan itu harusnya. Jangan dilihat objeknya. Ya. Tapi bagi sebagian orang kayak ini banget apa? Kok nggak adil? Kok nggak adil? Kok yang cowok boleh ke orang tuanya? Banget. Lah, patriarki banget. Bener, kalimat itu bener. Nah, tapi silahkan Anda bikin ras sejenis Anda kalau Anda bisa. Kalau Anda nggak bisa bikin ras sejenis Anda, harusnya Anda nurut dong sama yang nyiptakan Anda. Gini loh, contoh kecil. Anda kerja di kantor, punya bos. Bos punya aturan. Kenapa Anda nurut sama aturannya? Karena kerja di kantor itu, kalau nggak
Kalau nggak nurut, ya dikeluarin, dipecat. Karena bos ngasih gaji. Iya kan, dapat gaji soalnya kan. Kalau nggak sesuai aturan, bos marah nggak? Iya, marah. Marah kan? Iya. Nah sekarang, Tuhanmu itu nggak pernah marah loh kamu ngelanggar aturan sebanyak mungkin. Oh, kalau pas kita dikasih musibahan juga itu kena marah gitu nggak sih? Iya. Enggak, kan itu cara Allah mengingatkan hambanya. Kan bukan marah. Mengingatkan ya? Iya tuh. Tapi cara bos kita marah itu kan kita bisa deal dengan itu. Kenapa? Karena dia, ya kata orang-orang sampai idiomnya 80% gaji kita tuh untuk dimarahi sama atasan. Bukan dia. Lucu tuh kayaknya jadi intrik ya. Ada idiom itu. 80% gaji kita tuh untuk dimarahin oleh atasan. Bayangin Tuhanmu, Allah itu tidak pernah marah sama kamu. Lalu tandanya Allah marah besar sama kamu apa? Misalnya nih, kalau bos kan marah besar apa yang terjadi? Fire. Kamu bisa dipecat. Oh, kamu nggak nurut nih, udah berapa kali ngelanggar aturan terus, sudahlah kamu kayaknya nggak cocok kerja di kantor saya, keluar. Pernah nggak Allah, kamu udah berkali-kali nih kayaknya nggak sholat, nggak gini, nggak gitu, nggak bersyukur, ya udahlah tak cabut aja nyawamu. Nggak pernah tuh ya? Nggak ada kan. Tapi rezeki tetap dikasih terus sampai habis nanti meninggal. Itu aja kita masih kurang ajar loh sama Allah. Ya. Karena itu aturannya Allah mengatur kalau sudah menikah ya tadi ya. Iya, jadi jangan ngomong kok patriarki ya Islam. Enggak gitu. Kalau kamu bisa bikin dunia dan seisinya, silakan baru bikin aturan. Kalau nggak bisa, nurut aja sama yang bikin. Melu aja lah enak. Iya, karena yang bikin lebih tahu. Nah itu kenapa tuh? Gimana? Alasannya apa berarti ya? Cowok yang kayak gitu? Enggak, maksudnya ibu-ibu harus nurut sama suaminya. Terus suami harus nurut sama ibunya. Ya karena itu perintah Allah, selesai. Oh, nggak ada reason why-nya apa? Nggak ada dong. Agar apa nanti? Nggak ada dong. Nggak ada. Allah perintahkan kita, para laki-laki, para anak untuk birrul walidain kepada orang tuanya. Allah perintahkan kepada para istri untuk taat kepada suaminya. Ya, itu perintah Allah, sudah. Makanya dalam persoalan jadi nggak usah didebat lagi ya. Nggak usah dong. Itu ya? Bayangin kamu diperintah sama bos, terus kamu debat sama bosnya. Ya. Bos buat apa sih beginian? Kan digampar kamu sama bosnya. Banyak nanya lagi kan yang lebih tahu saya. Ini kan perusahaan saya gitu loh. Kan gitu misalnya. Nah, sama kayak Allah. Antum nggak perlu nanya. Ya Allah kenapa sih harus begini? Allah yang tahu. Nanti hikmahnya kamu akan ngerti. Nah jangan akhirnya membandingkan seperti tadi. Oke. Nah dari fungsi qawam inilah para laki-laki itu kemudian memimpin para wanita. Apa tadi qawamnya? Keadaannya ada dua. Pertama, bima fadlahum ba'dahum ala ba'dim. Allah berikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh gender yang satunya. Oleh para perempuan. Laki-laki diberikan kelebihan. Salah satunya para mufassirin itu menafsirkan ayat ini, kelebihan ini yang dimaksud adalah laki-laki itu cenderung didesain oleh Allah untuk bisa melawan hal-hal yang sulit di luar rumah. Melakukan pekerjaan yang sulit di luar rumah. Atau kemampuan-kemampuan yang lebih daripada seorang perempuan. Karena faktor kepemimpinannya tadi. Contohnya, perempuan tuh nggak bisa jadi hakim. Oh, dalam Islam ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Dalam Islam karena melibatkan perasaan nantinya. Ya, karena hakim itu harus pakai logik. Dan harus tega. Laki-laki itu tega. Kalau nggak percaya silakan buktikan. Laki-laki itu tega. Tapi perempuan nggak akan tegaan. Buktinya disakitin mantan berkali-kali tetap aja balik. Iya kan? Tapi kalau laki-laki tega. Makanya nggak cocok untuk di pekerjaan-pekerjaan yang decision maker, mengambil keputusan tuh nggak cocok perempuan. Oh gitu. Oke. Nah, karena ininya ya, karena bawaan ciptaannya. Ya. Nggak kok, nyatanya teman saya banyak decision maker perempuan. Oh nggak apa-apa, tunggu aja. Tergantung pada ranah apa. Kalau hanya di dalam pekerjaan sih it's okay. Tapi kalau di ranah yang lebih gede ya nggak bisa dong. Nah di situ laki-laki peran harus menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, dia jadi pemimpin karena nafkahin. Makanya kalau laki-laki tidak bisa atau tidak sungguh-sungguh mencarikan nafkah untuk istrinya, yang terjadi apa? Hilang qawamnya. Kepemimpinannya hilang. Nah, kalau sudah hilang, sudah. Istri nggak akan sulit lagi nurut. Tadi muncul yang kemarin di kolom komentar kita rame itu. Ya kita bekerja di luar gini tuh gara-gara suaminya nggak becus semuanya gitu. Muncul trust issue di dalam pernikahan. Bahwa mereka menganggap nggak secure. Mereka nikah sama nih laki-laki nggak secure nih. Karena kalau aku nanti nggak kerja nih, terus aku pisah sama dia, aku nggak mandiri. Akhirnya nggak bisa tenang dengan itu, nggak bisa saadah dengan itu. Gitu Mas Mirza.
Jadi memang saat ini fenomena ketidakseriusan itulah yang memunculkan masalah. Sehingga akhirnya para perempuan yang tadinya harus berada di dalam rumah menjadi harus keluar rumah. Ini relate. Jadi satu ketika Nabi SAW tuh pernah menyampaikan satu wasiat kepada sahabat Nabi, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi pernah memberikan wasiat kepada menantu dan anaknya sendiri. Nabi mengatakan begini, apa-apa yang ada di luar rumah adalah tanggung jawab Ali untuk membawanya masuk ke dalam rumah. Dan apa-apa yang ada di dalam rumah adalah tanggung jawab Fatimah untuk mengelolanya, sehingga kemudian itu diurus ya, rumah tangga di dalam. Jadi pembagian ini sudah jelas. Sudah jelas. Rasul sudah menggambarkan itu, bahwa urusan di luar adalah urusan para laki-laki, dan urusan dalam rumah adalah urusan para perempuan. Tapi boleh nggak kita saling membantu? Ya boleh dong, karena pernikahan itu didasari oleh persahabatan, oleh saling menolong satu sama lain. Jadi kepemimpinan itu penting ya, kepemimpinan, sehingga laki-laki ini nggak boleh lupa tentang fungsinya sebagai pencari nafkah. Gitu. Adapun cara mencari nafkahnya misalkan dibantu oleh orang tua, ditolong oleh saudara, itu kan cara. Tapi kan tetap kita sebagai laki-laki bertanggung jawab atas, contoh nih, saya dibantu oleh orang tua misalnya, nih bikin sesuatu. Kalau saya nggak serius kan juga nggak akan jadi kan, duitnya habis aja gitu. Saya manfaatin buat hal-hal yang, saya kayak, bukan banyak ya yang tidak bertanggung jawab, udah dibantu oleh orang tuanya malah dipakai tadi buat nyawer bigu. Kan ada mas peluang kayak gitu. Jadi nggak bisa kemudian kita hanya melihat kacamata enak dia dapat modal, nggak gitu caranya. Kalau dia nggak tanggung jawab pun, mau modal 100 juta 2 miliar pun nggak akan jalan. Tapi karena dia bertanggung jawab, maka dengan modal yang sedikit pun dia akan bisa jalan. Intinya adalah posisi memahami kepemimpinan sebagai pemberi nafkah itu ada atau tidak, itu yang harus difahami oleh para laki-laki. Ketika mereka memutuskan untuk menikah, dia itu tidak sekedar cinta-cintaan di dalam pernikahan. Dia harus menanggung kehidupan anak istrinya. Dia nanti akan punya istri. Istri itu akan sepenuhnya digantungkan kepada dia. Cari nafkahnya dan seterusnya. Supaya dependen dengan dia. Jadilah laki-laki yang pingin digantungi oleh istri gitu loh. Oleh keluarga. Jangan jadi laki-laki kok kalau seolah-olah istrinya bekerja di luar tuh bisa datengin duit buat dia dan dia cuma leha-leha di rumah, itu kayak satu kebanggaan gitu. Jangan begitu. Antum tuh sudah menghilangkan kuamnya antum, kepemimpinan antum tanpa disadari. Gitu loh. Dan itu hina. Laki-laki nggak punya kepemimpinan tuh kan hina ya. Misal keluar rumah, maaf ya, selot. Ya, dikasih duit sama ngumpulin duit, istrinya ngasih duit, selot. Apalagi dipakai mohon maaf gitu, malah jajan di luar, malah dihabisin sama cewek lain. Ini kan rusaknya para pemimpin tuh karena tidak paham posisinya menjadi seorang laki-laki gitu loh. Gitu Mas Mirsa. Itu banyak case-nya seperti itu. Tapi menurut antum banyak gak cowok yang sadar gak sih dia itu nanti akan jadi pemimpin gitu? Contohnya mungkin pengalaman pribadi lah. Satu ketika antum akan menikah. Antum akan kepikir gak? Oh iya nanti aku kan cari nafkah ya. Nafkahnya pikirin, apa ya? Tapi memang rasanya beda sih. Kalau udah nikah itu kayak mungkin logikanya itu langsung memang beda gitu loh. Itu kan untuk yang normal ya? Ya kan saya juga nggak tahu saya normal apa enggak ya. Dong. Siapa tahu saya ternyata tidak normal. Kan normal dong, kan antum kan cari nafkah juga. Yeah. Kan bedanya kan yang nggak normal tadi loh kasusnya. Mindsetnya langsung berubah mungkin ya, karena kayak memang kalau belum menikah, walaupun mungkin punya uang, walaupun belum menikah, itu ya sudah, uang itu aku habiskan kepada saya sendiri untuk kesenangan sendiri, dan juga mungkin kalau mau ngasih orang tua ya mungkin itu udah beda lagi gitu. Tapi ketika sudah menikah itu, lalu apalagi belum punya uang, terus punya uang, itu ada dipikir lagi gitu. Maksudnya ada nahan, ada nahannya gitu loh. Contoh kayak gini. Awal-awal saya nikah dulu itu ada temen tuh jual tas gitu, jual tas terus jual, wah murah nih tasnya di Westpac gitu kan, bermerek lah intinya, bermerek gitu. Terus ya udah, oh second nih lumayan harganya, ya udah aku bawa belum bayar terus aku bawa pulang ke rumah memakai, terus dibilang sama istri gimana coba, saya naruh itu tas, kamu tuh kayak udah orang kaya aja gitu, balikin tasnya.
kamu nggak usah beli ini belum bayar toh, belum, ya udah nggak usah dibeli gitu toh. Oh oke, ya udah. Terus aku langsung kontak temanku nggak jadi beli gitu. Oh berarti memang artinya ada hal-hal yang lebih penting dipikirkan kan, karena waktu itu kan kayak kita ketemuan lagi gini, temanku langsung nawarin tas, jadi aku udah nggak mikir jauh. Kayak wah kondisi keuanganku sekuat apa gitu waktu itu, karena emang belum kuat, jadi istriku udah mengingatkan bahwa kamu tuh sebenarnya nggak perlu beli ini, beli yang sesuai dengan kemampuanmu aja. Ya terus ngembaliin gitu. Nah, artinya kan berarti memang ada hal-hal, dan itu banyak banget hal-hal yang bagi para suami atau pria kayak saya tuh ada yang lebih prioritas gitu. Nah itu dia prioritas itu loh. Karena prioritasnya ada keluarga, misal prioritas saya istri sama keluarga, ada keluarga lah, keluarga dua, keluarga saya, keluarga istri sama keluarga saya sendiri gitu. Nah ada hal yang harus dipenuhi di situ. Betul. Gitu. Sehingga banyak hobi-hobi yang ya stop dulu gitu. Iya. Dari pria juga gitu, dari saya juga banyak stop dulu. Oh, dulu aku pikir gini, Tat. Nggak mungkin lah masa nikah segitunya, atau malah mikirnya kok nggak enak ya nikah ya. Jadi nggak bisa beli sepatu, nggak bisa melakukan hobi-hobi yang kita sukain gitu kan. Kan ada meme di TikTok tuh anak muda gitu, dia naik bawa bawa istrinya, yang satu bawa belanjaan banyak sepatu gitu. Terus kayak ini bedanya nih. Beda. Lu udah nikah sama lu yang belum nikah. Enggak bawa apa-apa, terus kayak ngeliatin John gini. Ini gitulah, kayak kesenangan sudah berbeda. Gitu. Kesenangan seolah-olah hilang. Tapi dalam perjalanan waktu ternyata lebih menyenangkan ketika prioritas itu sudah bisa dicapai oleh kita para pria gitu, untuk para. Ada kesenangan tersendiri nggak ketika aku berhasil nafkain istriku loh? Iya kan? ada sesuatu seperti itu yang lebih tenang ya mungkin ya. Lebih bangga lah ya. Ngerasa bahwa ya aku melakukan fungsinya. Betul. Nah, fungsiku ternyata ya aku melakukan fungsinya gitu loh. Oh ya ini suami. Iya. Dan istri seneng gitu nerima duit kita, kayak wah aku jadi cowok banget gitu. Ya mungkin lebih independen gitu, kan. Ya itu lebih yang mungkin kalau aku bukan ke senangnya, artinya berarti kebutuhan tercapai, kebutuhan terpenuhi lah. Kebutuhan terpenuhi sesuai dengan porsinya si suami gitu. Tapi kan memang sekarang banyak ya Tat, kayak suami mungkin sudah bekerja, tapi itu hasilnya tidak sesuai dengan keinginan dari istri. Sementara kalau kita pikir tentang kebutuhan itu apa sih sebenarnya? Sandang pangan papan dong. Udah sandang pangan papan, makan udah kok. 3 kali sehari udah. Sandang ya banyak lah di. Baju lah yang penting lah ya. Baju e-commerce juga banyak yang diskon-diskonan ya kan. Terus tempat tinggal mungkin bisa ngontrak atau apa, atau dari rumah orang tua dan segala macam itu udah. Itu kan sebenarnya sudah selesai ya. Udah selesai. Yeah. Dan yang jadi masalah kan rasa cukup dan keinginan gitu gak sih? Yang gini, sebetulnya para perempuan ini sebetulnya keinginannya kan sederhana. Yang penting lihat suaminya kerja. Ya itu kan itu sebetulnya. Tanggung jawab lah dikit. Misalnya ya katakanlah memang namanya istri. Tapi gimana kalau suaminya udah kerja dari pagi sampai sore, pulang masih dimarahin bahwa cuma segitu doang gitu. Ya ini istrinya yang salah. Kalau kayak gitu istrinya salah. Karena gini loh, rezeki itu bukan kemampuan suami. Tapi suami itu perlu didorong untuk mengembangkan diri. Karena rezeki nanti akan mengikuti tergantung pengembangan dirinya kan. Nah tugas istri itu sebetulnya meningkatkan potensi si suami, bukan dimarahi. Itu nanti akan terbawa ke cara mendidik anak. Harusnya para istri ini cara pendidiknya juga terbangun ya. Mendidik anak dengan mendidik suami itu sama. Suami itu tetap seorang anak laki-laki yang cuman badannya gede. Kadang-kadang dia butuh motivasi, kadang-kadang dia butuh dikuatkan, disadarkan. Kadang-kadang dia ngambil keputusan salah. Disadarkan kayak tadi saya bawa tas mahal. Disadarkan oleh istri. Nabi juga sering loh mendapatkan nasihat dari istri. Oh iya, Ummu Salamah para waktu perjanjian Hudaybiyah banyak orang yang tidak melihat sirah ini secara lebih dalam. Di perjanjian Hudaybiyah sahabat tuh kecewa, ya kan? Tetapi istri Nabi ketika itu Ummu Salamah itu bersama Nabi SAW. Nabi itu mengadukan itu ke istrinya, cerita. Ini loh, sahabat ini pada nggak nurut, suruh potong kambing, tahalul nggak mau.
Terus menjelaskanlah istrinya sampai kemudian Nabi dikatakan, udahlah Nabi contohin saja. Nanti mau ngikutin atau enggak terserah. Langsung Nabi itu potong sesuai kata istrinya. Yang terjadi apa? Sahabat akhirnya ngikutin. Nah itu loh maksudnya. Jadi seharusnya jadi seorang istri juga memberikan supporting system. Ingat. Berarti penting banget dong ya si porsinya si istri ini ya. Penting. Harun ar-Rasyid saja seperti tidak bekerja tapi sebenarnya dia memompa dari internal ya. Betul. Makanya kan ada kalimat di balik suami yang berhasil, ada istri yang hebat. Betul. Ya makanya kalau suaminya nggak berhasil, ini berarti istrinya belum jadi supporting system yang hebat. Gitu ya? Iya, nggak apa-apa sedikit. Jadi kalau kita ngelihat ada pria-pria sukses di luar sana ya, istrinya itu pasti sangar tuh ya. Sangat sabar itu pasti. Saya yakin pasti sangat sabar. Makanya kan kita ini kan harus meningkatkan kualitas ya. Betul. Meningkatkan kualitas dengan cara apa sih? Ya para istri ini menyadari betul bahwa suami juga butuh support. Adapun dia sudah mencari nafkah masih sedikit nih, nggak apa-apa, diambil dulu aja. Namanya awal-awal nikah. Itu juga bagus Ustaz. Maksudnya itu kayak itu kan support system yang mental banget gitu. Jadi ketika mendapatkan yang banyak pasti istri gampang dong menerimanya gitu. Oh iya dong. Tapi ketika mendapatkan yang tidak sesuai keinginan atau dalam tanda kutip adalah sedikit dan si istri mau menerima dan suami kan rasanya jadi lebih gimana tenang. Ya? Dan dia apa nih? Berarti akan lebih semangat lagi gitu loh. Dan dia akan selalu berpikir untuk memberikan lebih. Nah, akhirnya memberikan lebih kayak, waduh kasihan nih istriku, dia kok harus bisa jadi, lagi nih. Kadang-kadang ada bahasa yang bisa sampai ke suami tanpa harus bicara. Contohnya apa? Sifat terima istri. Kan dia nggak bicara nih. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak, misalnya gitu ya. Terus dia gunakan tuh, dia manage kelola dengan baik. Suami itu lama-lama memperhatikan. Aku tuh cuma ngasih segini, tapi dia bersyukur. Dia nggak nuntut. Lama-lama suami akan berpikir sendiri kok. Kasihan juga ya kalau dia begitu terus. Gimana ya saya biar bisa dapat lebih. Jadi tidak semua masalah akan selesai dengan perdebatan. Tapi ada masalah tuh banyak selesai dengan cinta, dengan pengorbanan, dengan kesabaran. Ketika kamu sabar memberikan suami itu peluang waktu untuk dia berkembang, kamu akan juga merasakan nantinya. Sehingga yang didorong adalah para suami yang penting sadar dulu bahwa dia adalah pemimpin kepala rumah tangga. Kamu yang harus cari uang. Kamu yang harus menafkahi. Jangan sampai istrimu tuh dapat kebaikan dari orang lain. Ingat. Jangan sampai kebaikan dari orang lain. Iya. Nanti istrinya bergantung sama orang itu ya. Dia akan membandingkan kamu dengan kebaikan itu. Itu kayak apa ya? Kayak aku pernah dengar. Al-Insan Abdul Hasan. Sama kayak itu teori cara mendidik anak. Si anak jangan sampai dia dapatkan dari kebaikan dari orang lain. Selain bapaknya. Karena nanti anak ini akan lebih nurut sama fitrahnya manusia, akan lebih nurut sama orang yang berbuat baik kepada dia. Jangan sampai kita jadi kepala rumah tangga, justru istri kita itu mendapat kebaikan dari orang lain. Dan dia akhirnya membawa kebaikan itu ke dalam rumah tangga kita dibandingkan dengan kita. Karena begitu udah gitu nanti juga rebutannya bisa nggak nurut. Itu nggak istri jadi nggak nurut gitu ya. Hilanglah kiwamah atau qawamahnya. Itu ya. Ya apa itu dampaknya adalah nanti banyak masalah yang akan sulit dipecahkan, Mas. Masalah sulit dipecahkan. Yang kedua nanti lahir anak-anak laki-laki yang lemah. Yang ketiga banyak lahir perempuan-perempuan yang menentang suaminya. Karena nggak ada qawamah. Maaf ya, banyak anak perempuan yang begitu nggak terasnya dengan seorang laki-laki itu karena dulunya dia punya bapak yang tidak bertanggung jawab dengan ibunya. Traumatis tuh. Betul. Dan yang terakhir muncul gender ketiga. Itu dari situ juga. Iya. Masalahnya dari hilangnya kepemimpinan, bukan hilangnya sosok bapak, tapi hilangnya kepemimpinan seorang bapak. Muncul gender ketiga. Iya. Jadi ini penting sehingga harapan kita sih ya pengennya laki-laki itu ya kembali ke kodratnya lah. Mencari nafkah. Sebagaimana kata Nabi tadi loh. Apa-apa yang di luar adalah apa yang harus diusahakan Sayyidina Ali. Apa-apa yang di dalam adalah apa yang diusahakan dikelola oleh Ibunda Fatimah. Itu saja rumusnya. Sehingga dengan begitu insya Allah rumah tangga itu akan terjaga. Dan sikap qanaah. Menerima ya puas, pemberian suami, pemberian istri, layanan istri, terus pemberian suami itu saling puas satu sama lain, sehingga akan nggak perlu menuntut, mereka punya nalar kok, ketika ngerasa kok padahal aku ngerasanya ngasih sedikit, kok dia udah puas ya, nanti akan terdorong untuk berikan lebih. Yang terpenting tetaplah jadi supporting system. Buat si keduanya.
Jadi kalau nanti suaminya malas nih, ya Anda punya hak untuk pisah dari dia. Karena dia tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban dia terhadap Allah. Yaitu disuruh Allah perintahkan para laki-laki untuk menafkahi istrinya. Jadi kalau dia tidak melakukan itu, Anda boleh pisah sama dia. Dan nanti nextnya kalau mau mencari, tolong lihat bagaimana aktivitas dia sebelum nikah. Itu paling penting. Dia disibukkan apa sebelum nikah? Dia bisa kelihatan ya dari situ sebenarnya. Apakah cuma main doang tiap hari? Obrolannya juga bisa nggak sih? Bisa. Dari obrolan di situ sama teman-temannya gitu kan bisa. Paling gampang tuh lihat aktivitasnya. Seharian ngapain sih? Oh biasa paling tongkrong sama temennya. Jangan tanya sama dia. Tanya sama keluarganya. Sama keluarganya sama temennya. Ya. Tapi keluarga bilang, oh main terus dia. Itu jangan tuh. Hindari yang kayak gitu. Tapi kalau dia sibuk kerja begini. Sekarang dia di PT ini loh. Dia ada di perusahaan ini loh. Itu nikahlah. Atau mungkin punya suami yang suka main ya. Kalau zaman sekarang istri bisa ngecek, calon ya bisa ngecek mainnya tuh main yang kemana, bisa ngapain gitu duit loh. Enggak? Iya. Gitu. Soalnya zaman sekarang kerjaan kan juga ada yang karena dia main harus main biar dia dapat uang gitu loh. Nah itu kan harus dicek, mainnya tuh kerja apa enggak gitu. Nah itu kan harus dicek. Makanya aktivitas-aktivitas sebelum pranikah itu yang harusnya didalami untuk tahu produktivitas si laki-laki. Apakah dia itu punya potensi menafkahi atau tidak. Oke, potensi menafkahi atau tidak itunya yang dilihat ya. Aktivitasnya. Toh nanti juga rezeki yang ngatur Allah ya. Allah, ya potensi kalau rezeki dulu. Allah itu bukan kemampuan kita. Iya. Prerogatif. Berarti bukan dilihat saat misal sebelum menikah sudah kaya banget gitu. Misal udah kaya. Tapi dia males. Iya. Berarti dia punya potensi tidak menafkahi. Tidak bisa menafkahi. Oh. Kalau kekayaan habis selesai. Iya betul. Nah, kekayaan makanya habis selesai gitu ya. Ya lihat Raffi Ahmad aja sudah sesugih itu aja masih kerja kan. Masih kerja. Nah, ya maksudnya itu potensi betul, menafkahi itu ada atau tidak? Iya. Bukan karena dia serakah ya. Wow, pengennya kaya terus enggak, karena dia sadar tugasnya laki-laki itu cari nafkah. Betul. Tapi memang kalau sibuk tuh nikmat sih sebenarnya. Iya, kalau bagi yang paham Mas Mirza. Iya kan. Ada yang senang males. Iya. Makanya harus disadarkan. Iya, sibuk tuh nikmat. Soalnya kalau ngantuk, nggak tahu mau ngapain tuh juga nggak enak loh, Tat. Ya nggak enak buat yang senang sibuk. Karena dia sudah senang dengan kesibukan aktualitas. Capeknya tuh beda loh. Capek sibuk sama capek nggak tahu mau ngapain. Iya, beda. Dan bagi orang yang dulunya waktu muda, waktu single suka beraktualitas, ketika nggak ngapa-ngapain tuh kayak, aduh ngapain ya? Bingung ya? Tetap akan berkarya. Entah dia nulis tiba-tiba atau dia bikin satu produk dan seterusnya. Bagi orang beraktualitas, tapi sebaliknya bagi yang tidak pernah beraktualitas ya, ngelakuin apapun capek. Gitu sih. Ya. Kembalilah kepada kodratnya. Ya. Kasihan para wanita yang harus sampai seperti itu cari banting tulang di luar. Anda ini tahu malulah, ya. Tahu malulah. Ya, laki-laki itu kerja. Apa sulitnya? Jangan mikir yang aneh-aneh. Cari ridhonya Allah saja. Kalau kamu ingin nafkahi keluarga itu pahala buat kamu. Gak ada motif yang lain. Kaya itu nanti urusan belakangan. Dan para perempuan qanaah. Biar apa? Tenang. Yang penting suamimu sudah menjalankan kewajibannya. Nanti didorong. Siapa tahu dia akan berkembang. Gitu. Nasihat untuk saya, Tat. Nasihat terakhir sebelum sholat. Ya. Mau sholat. Ya, nasihat untuk diri saya juga. Kita harus sadar sebagai seorang suami, kita punya tanggung jawab besar. Kita menanggung hidup seseorang dan dosanya dan kebaikannya. Mendidiklah dengan sabar. Jadilah laki-laki yang setangguh karang, kata guru saya, dan selembut sutra. Tangguh karena kita harus menghadapi kerasnya dunia. Lembut karena kita punya anak istri di rumah yang butuh keteladanan dan butuh cinta kita. Jadi jangan karena di luar keras, di dalam juga ikut keras. Dan jadilah laki-laki yang bertanggung jawab. Karena dulu, saya ingat banget, kalimat yang membuat mertua saya mau menikahkan anaknya ke saya itu karena kalimat, saya akan bertanggung jawab terhadap kebahagiaan anak bapak. Dan itu harusnya kita wujudkan, bukan cuma janji aja. Teruntuk dirimu yang menjadi teman hidup.